Halo teman-teman semua, balik lagi di dunia dalam teori. Tempat di mana teori nggak cuma dipelajari, tetapi juga dibedah. Biar kita sadar kalau semua cerita sebenarnya itu punya pola. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, buruan cek ya di channel YouTube saya atau ada link di sini. Soalnya kita udah bahas gimana strukturalisme ngeliat film. Nah, kali ini kita bakal ngebahas naratologi, alias ilmu yang membongkar cara cerita dibangun. Dan kenapa banyak film rasanya kok mirip-mirip aja ya? Coba deh bayangin, ada seorang tokoh yang awalnya hidup biasa-biasa aja, terus tiba-tiba ada kejadian yang bikin hidupnya jungkir balik. Dia berjuang menghadapi banyak rintangan, sampai akhirnya menang dan berubah jadi pribadi yang baru. Kedengaran familiar gak sih? Karena hampir semua cerita pakai pola yang sama. Contohnya nih, film Harry Potter. Awalnya cuma anak biasa, tiba-tiba dapat surat dari Hogwarts, hidupnya berubah dan akhirnya jadi pahlawan. Film Spider-Man juga begitu. Awalnya remaja biasa, kena gigitan laba-laba, terus ngadepin banyak cobaan buat jadi superhero. Kenapa sih bisa begitu? Ya karena cerita-cerita ini mengikuti struktur naratif. Salah satunya yang dijelasin oleh Stefan Todorov, dia bilang, hampir semua cerita punya 5 tahap utama. Tahap yang pertama, hidup si tokoh mana-mana aja. Terus yang kedua, muncul gangguan yang bikin semuanya kacau. Lalu ketiga, tokoh utama mulai berusaha nyelesain masalah. Yang keempat, konflik mulai mencapai puncaknya. Dan yang terakhir nih, yang kelima, situasi akhirnya stabil lagi. Tapi ada perubahan dalam hidup si tokoh. Kalau kita perhatiin, hampir semua film yang kita tonton pasti pakai pola ini. Dari Star Wars, Fast and Furious, sampai film horor. Terus ada juga perjalanan sang pahlawan. Konsep dari Joseph Campbell ini sering banget dipakai di film-film petualangan. Pola dasarnya yaitu tokoh utama hidup biasa aja, terus dapat panggilan petualangan. Awalnya nolak, tapi akhirnya berangkat juga. Sepanjang jalan, dia menghadapi tantangan. Dapat mentor, makin susah, dan klimaksnya dia menang. Coba deh, lihat film The Matrix, The Lion King, atau Star Wars. Semua pakai pola ini. Terus ada Vladimir Prop yang nemuin bahwa dalam setiap cerita pasti ada pola karakter yang sama. Ada pahlawan, ada penjahat, ada mentor, ada sahabat setia. Kalau di film Batman nih, ya Batman sama Joker. Kalau di film Harry Potter, ya Harry Potter sama Voldemort. Kalau di film action, jagoan ini pasti lawan geng mafia. Pola ini nggak berubah, cuma ganti casing aja atau ganti kemasan gitu. Tapi teman-teman, pola cerita ini nggak cuma ada di film atau novel. Bahkan di iklan, berita, dan media sosial. Pola ini juga dipakai. Pernah lihat iklan sampo nggak sih? Awalnya rambut tokoh tuh lepek, ketombean, nggak pede. Terus dia pakai produknya, rambutnya langsung kinclong, dan endingnya senyum puas di depan kamera. Itu juga bagian dari naratologi. Di media sosial juga sama. Banyak influencer yang ceritanya dari nol, jatuh bangun, sampai akhirnya sukses. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena orang lebih tertarik sama cerita yang punya struktur yang jelas. Intinya sih manusia memang terhubung dengan cerita. Dan cerita yang bagus pasti punya struktur yang bisa kita temui di mana-mana. Dan yang kayak pernah dibilang Umberto Eco, narasi bukan cuma soal menceritakan kenyataan, tetapi juga menciptakan realitas itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pernah mikir, kok cerita ini mirip ya? Sekarang kita tahu jawabannya. Bukan karena kehabisan ide, tetapi karena memang pola universal yang selalu berulang. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar kita makin semangat ngebedah teori-teori seru lainnya. Sampai ketemu lagi di dunia dalam teori. Karena hidup boleh absurd, tetapi cerita selalu punya pola. Terima kasih.